Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk pelatihan pada sore hari ini dengan pemateri kita yang luar biasa, Mas Freddy Cahya, yang menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan liputan, di tengah tugas-tugas beliau di Kalimantan. Terima kasih banyak, Mas Freddy. Semoga apa yang diusahakan oleh pemateri jadi berkah dan manfaat buat kita semua. Kita serahkan langsung ke moderator Mas Joko Susanto untuk memulai pelatihan minggu ketiga Komnas KPI Wilayah 3 Jateng DIY. Silahkan Mas Joko. Master of Ceremony yang telah membuka acara di pelatihan jurnalistik minggu ketiga, yakni teknik reportasing begitu. Nah, nanti selebihnya akan dijelaskan secara detail terkait dengan video-video tersebut, cara menggunakan langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada teknik reportase. Silakan Mas Freddy. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Mas. Bisa ya. Oke, aku boleh minta tolong untuk dibuka untuk materinya, soalnya I'm so sorry karena ini di daerah yang cukup lumayan jauh. Jadi untuk laptop saya ini tiba-tiba error, mohon maaf sekali. Dan sebenarnya jadwalnya kan semalam karena juga masih liputan, jadi sedikit curhat dikit nih openingnya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah pegang materi boleh ditampilin juga di slide-nya ya, biar teman-teman lain juga bisa lihat. Jadi sebenarnya kemarin tuh saya pengen langsung materi, cuman karena memang ada tugas dadakan ke Kalimantan ini, jadi langsung berangkat deh gitu. Sebenarnya udah saya siapkan, cuman ya itu karena waktunya dadakan dan apa-apa harus cepet kalau di jurnalis kayak gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin soal teknik reportase, teman-teman, ini sebenarnya kita sharing dulu tentang pengalaman reportase dari saya pribadi ya. Itu banyak kekurangan, banyak weakness-nya di awal-awal, tapi nggak masalah. Cuman ketika udah ngalamin kekurangan atau minus, ya otomatis. Di tahapan awal teknik reportase ya, kalau dari awal dulu saya masuk, itu masih apa ya, kayak masih kurang banget, masih kayak belajar, terus masih kayak gitu, karena memang masih baru kan, masih baru, otomatis belum paham gimana cara menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat kayak gitu. Oke, kalau pengertian dari teknik reportase sendiri, mungkin slide-nya bisa dibuka juga ya dari teman-teman. Teknik reportase itu adalah kemampuan dasar dari seorang jurnalis untuk menggali informasi mendalam sesuai fakta atau kondisi dari suatu keadaan, peristiwa, ataupun juga kasus yang kita dapat dari narasumber untuk disampaikan secara lugas, jelas kepada masyarakat. Jadi intinya segala sesuatu yang berkaitan tentang jurnalis, kemampuan seorang jurnalis itu tidak hanya menulis berita saja, tapi bagaimana bisa mereportase atau menyampaikan pesan itu secara langsung ataupun melalui pembawaan kita menyampaikan informasi tersebut. Jadi ketika kita nyampein reportase atau melalui informasi melalui reportase, itu adalah hal basic yang harus kita miliki ketika kita terjun di dunia jurnalis, karena
kita nggak tahu nih tiba-tiba disuruh live report atau disuruh bikin on cam. Nah, live report sama on cam itu bedanya apa? Kalau live report itu otomatis secara langsung, secara live di lokasi yang sama, di titik yang sama, pada waktu yang sama, kurang lebih mungkin ada jeda sama pemirsa di TV atau di tayangan. Cuman intinya pada waktu itu adalah waktu yang kurang lebih sama kayak gitu. Dan bedanya sama on cam itu adalah kita bikin recordan atau rekaman, basisnya adalah audiovisual. Jadi ada gambarnya, ada suaranya, yang istilahnya menjelaskan suatu hal ataupun juga informasi. Itu. Jadi awal teknik reportase itu adalah basisnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak ini hal yang basic. Jadi kalau misalnya kalian mau terjun di dunia jurnalis, harus mulai bisa nih latihan untuk teknik reportase. Lalu jenis-jenis reportase itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, ada beberapa nih yang mungkin teman-teman juga udah mulai paham ya reportase itu. Reportase itu ada reportase faktual. Faktual itu artinya adalah sesuai fakta, realita, kondisinya nyata, ada visual yang clear kayak gitu, ada kondisi yang sudah di situ tuh masih terlihat secara gamblang kayak gitu. Jadi tidak dibuat-buat, tidak gimmick, ibaratnya seperti itu. Jadi reportasenya itu benar-benar yang terjadi kayak gitu. Apa sih contohnya reportase yang benar-benar terjadi? Misalnya adalah bencana alam, terus kecelakaan, setelah itu kejadian-kejadian luar biasa yang notabene ini tidak bisa kita handle gitu loh, tidak bisa kita buat. Masa bencana alam bisa kita buat? Nggak mungkin kan? Maksudnya kayak it's so very impossible kalau misalnya kita bikin bencana alam. Terus yang kedua, kita kayak kecelakaan, nggak mungkin dong kita bikin kecelakaan. Jadi itu situasi-situasi yang terkadang terjadinya sesuai fakta, realita, dan nyata di depan mata kita kayak gitu. Itu reportase faktual. Setelah itu ada reportase mendalam. Reportase mendalam itu adalah kita melakukan report atau peliputan yang istilahnya kita itu memberikan feature. Feature itu dalam artian satu nih kita bikin visualisasi yang sangat mendalam dari sosok satu orang itu. Apa misalnya? Misalnya adalah kita liputan terkait debat presiden atau bupati ataupun juga gubernur. Nah, di situ kita bikin profilnya tuh, kayak misalnya beliau pas waktu debat itu ngomongnya apa, terus sebelumnya kita punya dokumentari pernah wawancara beliau pernah ngomong apa saja. Nah, itu dijadikan satu rangkaian informasi pemberitaan dari sudut pandang satu orang. Jadi mendalam banget. Jadi ibaratnya kayak kita bikin buku diary dari satu orang, tapi secara detail, secara kompleks, tidak dibuat-buat juga karena apa adanya seperti itu. Itu reportase mendalam. Sedangkan kalau reportase komprehensif itu lebih kasih sudut pandang yang beda. Jadi reportase yang memberikan sudut, jadi tidak hanya pro, bisa sudut pandang kontra. Jadi ini saling mensupport ketika melakukan reportase. Jadi misalnya apa? Misalnya adalah reportase terkait kondisi saat ini kan pandemi COVID-19. Nah, kita bikin reportase, kita bikin on cam. On cam ini adalah bagian dari reportase. Satu konten berita itu nanti ada sudut pandang dari A. Misalnya Menteri Kesehatan. Terus sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang dari masyarakat, wawancara warga atau informasi dari warga seperti apa kondisi pandemi COVID. Setelah itu yang ketiga, dari tenaga medis, bagaimana kondisinya, dari mereka apa yang dibutuhkan. Misalnya dalam satu reportase komprehensif itu seperti itu, dilanjutkan tambah on cam kita. Jadi itu satu konten, satu pemberitaan yang dinamakan reportase komprehensif. Jadi saling
berkaitan namun memiliki sudut pandang masing-masing. Itu reportase komprehensif. Sedangkan yang selanjutnya adalah reportase investigasi. Apa sih reportase investigasi? Ini pasti teman tahu dong, kayak mungkin yang nonton SCTV. Jadi kayak itu loh yang kayak, ya saya masih jualan 2 tahun, ini pakai borak cuman untuk ini aja biar awet, dapat untung banyak. Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi kayak reportase investigasi itu sangat mendetail, terus lebih waktunya tuh panjang. Jadi bikin reportase investigasi itu nggak sehari, 1 kali 24 jam selesai. Terkadang membutuhkan waktu yang relatif lama, bahkan bisa seminggu, bisa sebulan, tergantung dari kebutuhan. Istilahnya sejauh mana investigasi ini diperlukan. Jadi kalau misalnya contohnya itu kayak misalnya reportase investigasi terkait penggunaan boraks pada makanan, otomatis kan kita harus cari narasumbernya yang mau meraktekin gimana dia cara pakai boraks pada makanan biar tetap aman, ataupun juga reportase investigasi soal pembunuhan ataupun apa ya, kayak gitu. Nah, itu pasti kita mencari narasumber-narasumber yang mau berbicara dan kita telisik juga lokasinya di mana saja, kayak gitu. Itu ya. Nah, skill yang diperlukan apa sih untuk melakukan reportase? Jelas kita harus memiliki komunikasi yang bagus. Bagaimana cara memiliki komunikasi yang bagus? Kita latihan. Kita mulai sering ngobrol, sering buka omongan sama orang di sekitar kita. Kita mulai nanya-nanya yang otomatis itu membuka kepribadian kita untuk bisa lebih open dalam artian untuk menggali informasi, kayak gitu. Selanjutnya kita harus tentunya bisa menulis di sini. Kita menulis sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari proses komunikasi, dari proses yang kita gali, itu kita ketik jadi salah satu pointer atau konten yang istilahnya itu nanti kita sampaikan. Selanjutnya, skill apa yang selanjutnya harus dimiliki? Jelas, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi keponya, kemarin ini udah sempat dibahas ya teman-teman, keponya itu harus digali juga. Jadi kalau digali, otomatis kalian punya kemauan untuk mencari tahu, ada apa sih? Kenapa sih? Gitu. Terus gimana sih kejadiannya? Kayak gitu. Terus apa aja? Kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini, rasa ingin tahu yang digali, ini bisa menjadi kekuatan kalian ketika melakukan reportase, karena semakin banyak kalian ingin tahu dan kalian menemukan jawabannya, otomatis semakin banyak yang kalian share kepada publik ataupun juga pemirsa. Selanjutnya, kemampuan untuk mapping. Nah, mapping ini sebenarnya salah satu yang sangat PR juga sebenarnya, kalau boleh jujur dari saya sendiri. Untuk mapping ini sangat butuh perjuangan juga, karena terkadang ini yang duluan deh, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, itu mapping. Gunanya mapping itu kita bisa menentukan poin mana yang seharusnya kita dahulukan, poin mana yang kedua, poin mana yang ketiga. Nah, itu yang sebenarnya bisa menjadi acuan teman-teman ketika melakukan reportase. Oke, itu ya untuk skill yang harus dimiliki teman-teman ketika ingin melakukan reportase atau melakukan pencarian informasi yang notabene ini bisa menjadi satu pemberitaan yang kaya ketika kalian mau nyampein kepada pemirsa, aku tahu lebih banyak nih, kayak gitu. Dan satu lagi, yang ketika kalian terjun di suatu kondisi atau di lapangan, itu kalian menjadi mata penghubung dari orang yang tidak ada di situ, yaitu dari pemirsa. Dimana pemirsa kan nggak bisa kan datang ke situ atau berada di titik situ, jadi kalian jadi penyambungnya mereka, kayak gitu. Itulah kenapa kalau di TV itu audiovisual sangat penting. Selanjutnya, what should I do? Ini apa yang harus kita lakukan ketika melakukan reportase, atau tahapan-tahapan apa saja? Yang jelas, kita harus riset atau research. Nah, ini tahapan yang saya lakukan juga ketika saya ditugaskan ke ibu kota negara baru nih di Kalimantan Timur.
Kemarin saya juga research kayak nyari tahu informasinya apa, walaupun masih mungkin minus-minus nggak apa-apa lah kita cari tahu, setidaknya kita riset-riset, kita catat. Saya kaji juga, oh ini undang-undangnya gimana, terus disahkannya tahun berapa, oh ternyata baru kemarin ternyata diketuknya, terus pansusnya itu dibentuk tanggal berapa. Ini setidaknya jadi gambaran kalian ketika terjun ke suatu tempat lokasi peliputan, kalian nggak mentah kayak gitu. Jadi harus riset ya teman-teman. Nah selanjutnya ketika melakukan peliputan, apa mau dimainkan. Nah, saya kan di ibu kota negara baru, otomatis angle yang dimainkan sejauh mana sih pembangunan infrastruktur di sana kayak gitu kan. Jadi teman-teman pasti sebagai pemirsa juga kepo kan, pengen tahu kira-kira gimana sih ibu kota negara tuh bentuknya udah jadi kah, masih tahapan kah, atau gimana. Nah, angle-angle seperti itu yang kita tentukan. Nah, selanjutnya question list. Question list ini berkaitan tentang list pertanyaan apa saja yang harus kita tanyakan kepada pihak-pihak yang ada di sini. Misalnya yang berkompetensi adalah pihak dari pemerintah daerah. Kita bikin tuh listing-listing pertanyaan, kira-kira mau nanya sejauh mana persiapannya. Setelah itu infrastruktur apa yang sudah selesai atau baru mau selesai. Setelah itu kondisi dari masyarakat gimana sih dengan ibu kota negara baru ini kayak gitu. List-list pertanyaan inilah yang membantu kalian untuk membuat reportase. Nah, selanjutnya itu adalah control your informant. Jadi misalnya kalian memiliki narasumber ataupun juga informan ibarat katanya ya. Jadi kalian harus benar-benar mengontrol dari mereka, jangan kalian ngikutin aja, jangan. Jadi terlebih kayak misalnya kan ada tuh narasumber yang suaranya kecil. Nah, kalau misalnya suaranya kecil, ya kalian kasih kode kayak gitu. Ada yang narasumber yang istilahnya ngomongnya muter-muter aja. Nah, itu kalian coba arahkan. Nggak apa-apa dipotong, tapi Pak maksud saya seperti ini bagaimana kayak gitu. Jadi kalian langsung masuk ke poin make sure. Maksudnya apakah seperti ini Pak kayak gitu. Apakah benar seperti ini kayak gitu. Nah, itu make sure. Ini poin make sure ini juga dibutuhkan ketika kalian mencari informasi dari informan atau narasumber. Nah, make sure udah masuk ya. Make sure ini adalah memastikan ini yang benar seperti ini maksudnya. Oh, ini yang salah kayak gitu. Ini yang dimaksud dari narasumber adalah seperti ini. Jadi itu bisa menjadi poin acuan kalian ketika membuat reportase. Selanjutnya clarification, jadi kayak kalian mengklarifikasi lagi nih, kira-kira Pak bener ya seperti ini. Oh bener Mas kayak gitu. Nah setelah dijawab benar dari narasumber, kalian jangan puas di situ saja, kalian coba cek pembanding informasi yang lain. Oh ternyata clear nih, bener-bener verified sesuai dengan aturan undang-undang, ternyata ibu kota negara ini benar-benar udah bakalan diketuk nih, Nusantara di sini lokasi titiknya kayak gitu. Jadi benar-benar jangan cuma satu pintu aja, tapi kalau bisa gali informasi yang lain juga. Jadi sampai benar-benar kalian oh pasti nih kayak gitu. Karena informasi kalau misalnya salah nggak sesuai jadi bumerang kayak gitu. Nah, di bawahnya itu ada semua tahapan dijalankan agar tidak ada kesalahan, baik penulisan maupun informasi. Ini tujuannya teman-teman ketika kita melakukan tahapan untuk proses melakukan reportase. Nextnya, apa aja sih persiapan reportase? Nah, ini biasanya nih yang dilakukan sama reporter-reporter yang ada di lapangan. Jadi kayak misalnya kayak saya, terus Janet Lee, Doni Hermatra, mungkin teman-teman kalau ngikutin teman-teman di SCTV Indosiar, ini biasa yang umum dilakukan. Jelas yang pertama kalian harus paham terkait konsep materi yang ingin kalian sampaikan. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham, kalian nggak ngerti ya kayak ibaratnya bunuh diri lah. Kayak kalian ngomong tapi nggak tahu arah tujuan kalian mau kemana gitu. Kalian pengen, ibarat kata kalian pengen ke Bogor, tapi kalian nggak tahu nih kalian mau naik apa, terus durasinya berapa lama kalian nggak tahu, kayak ibaratnya ya cuman pengen ke Bogor, nyampe nggak kalau misalnya nggak ada mapping, istilahnya mapping yang jelas dan memahami kondisi untuk kesana itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalian ketika menyampaikan materi harus paham, jangan dihafal ya teman-teman. Ini sebenarnya agak blunder juga.
menghafal itu penting, tapi kalau kalian menghafal ketika kalian nervous, kalian ngeblank, ya hilang, kalian nggak tahu mau ngomong apa. Lebih baik adalah memahami maksud dari reportase tersebut. Jadi kalian tahu alurnya, poin-poin mana yang urgent disampaikan duluan, yang umum ya udah terakhir kayak gitu. Nah, yang kedua adalah koordinasi dengan kameramen dan produser. Ini penting banget karena terkadang materi atau materi reportase yang kalian bawakan belum sesuai atau tidak sesuai dengan angle yang diinginkan dari pihak kantor ibaratnya gitu, atau pihak media kalian nanti gitu. Jadi kalian harus koordinasi nih sama produser. Mbak, Mas, aku mau mainnya seperti ini nih. Karena data-data yang aku dapat seperti ini kayak gitu. Jadi ada informasi terkait kalau misalnya IKN nih, Ibu Kota Negara Baru, kita tunjukin saya punya gambarnya adalah titik nol Nusantara seperti ini. Terus menuju ke sininya tadi perjuangan. Ini saya mau ceritain tentang perjuangan menuju ke sini. Setelah itu sejauh ini infrastrukturnya ternyata visualnya gambarin masih lahan kosong, masih berupa hutan. Nah, itu disampaikan. Kita koordinasi sama produser. Dan juga yang selanjutnya adalah kameramen. Kenapa? Kameramen ini penting, ini partner kalian. Jadi kalian harus banyak-banyak ngomong, harus banyak-banyak koordinasi. Mas, nanti aku mau memperlihatkan kondisi di sebelah sana. Aku mau menyampaikan di sana nanti ada ini angle-nya, ada pengerukan atau pemerataan tanah. Nanti boleh diambil shoot-nya ya ke arah sana kayak gitu. Ataupun juga waktu pengambilan gambar, request aja, misalnya Mas aku minta tolong gambar yang itu. Nah, itu salah satu bentuk koordinasi sehingga ketika kalian membuat materi reportase itu semakin kaya dan berbobot seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, practice make perfect. Jelas kalian harus latihan, karena kalau misalnya kalian nggak latihan, zong, alamat udah show kalian gagal, kalian blunder, kalian bingung, kalian jelek akhirnya ketika live report. Dan itu akan mempermalukan diri kalian sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika latihannya seperti apa? Banyak banget. Jadi latihannya itu kalau dari saya pribadi ya otomatis kayak senam wajah itu penting. Jadi kayak A, I, U, E, O. Nah, selanjutnya ada juga humming itu kayak ngatur nafas yang kayak kayak gitu. Itu salah satu bentuk relaksasi ataupun latihan sebelum melakukan reportase di luar memahami materi. Selanjutnya otomatis kalian ucapkan tuh kira-kira kalian mau live report seperti apa alurnya. Kalian latihan omongan dari awal sampai akhir sampai closing itu seperti apa, openingnya seperti apa, nanti bridging di tengah itu kalian penyambung kalimatnya seperti apa, sampai ending closingnya kalian ketika mengembalikan ke studio itu seperti apa. Jadi satu kesatuan kayak gitu. Oke, nah selanjutnya calm down, relax and pray. Of course, ketika kalian mau reportasi itu nervousnya itu ibaratnya nggak 100%, tapi bisa lebih dari itu teman-teman. Jadi kalau misalnya live report itu pasti nervous. Saya aja sampai sekarang tuh suka nervous juga, suka gemeteran juga. Tapi ya nggak masalah, itu manusiawi. Kita manusia, kalau kita nggak nervous otomatis kita kayak kurang serius menyampaikan informasi. Jadi memang nervous itu bentuk tanggung jawab ataupun juga keprofesionalan seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Tapi di sini yang penting adalah kalian harus tetap kontrol, kalian harus tetap tenang nih, tenang, yuk bisa yuk gitu. Oke, tenang, atur nafas kayak gitu. Setelah itu ketika kalian udah tenang, ya otomatis kalian bakalan relax. Coba relax, mungkin kalian bisa gerak-gerak badan. Setelah itu bisa kayak kayak senam-senam dikit, kayak gitu nggak masalah. Asalkan tidak di depan kamera, karena takutnya kalau kalian di depan kamera, kalian nggak tahu lagi live, ternyata kalian sudah naik di layar, ternyata kalian sudah live, otomatis kalian malu sendiri. Dan kalau boleh jujur itu sempat terjadi juga sama saya, tapi ini kejadiannya karena komunikasi aja sih, bukan karena kesalahan pribadi gitu. Kalau miskomunikasi itu kesalahan teknis, itu hal yang sangat lumrah kayak gitu, jadi nggak masalah. Tapi itu jadi pengalaman, oh ternyata nanti ke depannya kalau udah di depan kamera nggak boleh tuh gerak-gerak, udah standby, dibilang standby ya udah kita standby kayak gitu. Oke, pray ini penting banget. Kalian berdoa,
Ya bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma yassir wa la tu'assir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu saya ucapkan ketika saya mau live report karena itu membantu untuk saya lebih tenang juga. Karena berdoa ini salah satu kunci juga, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah show must go on. Show must go on ini saya memberikan pemahaman untuk teman-teman adalah apapun yang terjadi, show itu harus tetap berjalan. Jadi kalau misal pun ada kejadian selama tidak membahayakan diri kalian, at least tidak mengancam diri atau mengancam nyawa kalian, ya udah show must go on. Tapi kalau misalnya udah mengancam diri kalian, ya itu hal yang sangat lumrah apabila show itu tidak selesai. Apa contohnya? Misal kalian liputan di lokasi bencana, anggaplah bencana Semeru kemarin. Ternyata pas live report itu ada ini erupsi susulan dan itu lebih gede dan lahar panasnya itu udah mulai turun dan itu mengancam nyawa kalian dan kalian harus udah bunyi di sekitar kalian dengar bunyi sirine, ayo evakuasi ini udah ada laharnya udah mendekat di sini kurang radius sekian meter. Nah itu otomatis nggak apa-apa kalian pas lagi live report, ya udah kalian sementara demikian kembali ke studio langsung lari, jangan diem aja nungguin ntar ya sampai selesai ya ini masih dini, jangan, udah itu menyangkut keselamatan kalian, jadi ya otomatis langsung balikin ke studio, langsung lari, intinya kayak gitu. Karena itu hal manusiawi yang terjadi kayak gitu. Siapa sih yang mau meninggal dalam kondisi seperti itu gitu? Cuman ya kita nggak pernah tahu kan kondisinya seperti apa. Tapi setidaknya disitulah dituntut untuk profesional. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, nggak ada kendala yang menyangkut keselamatan, ya kalian ngeblank ataupun kalian bingung, ya show must go on, kalian harus tetap lanjut gitu. Nah, lanjutnya seperti apa? Misalnya kalian ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa, ya udah lanjutnya adalah sementara demikian kembali ke studio. Itu saking ngeblanknya kalian. Jadi tetap ngeblank itu ya jangan kalian cuma diem doang. Nah itu kelihatan banget kalian tidak profesional atau kalian tidak menerapkan show must go on kayak gitu. Jadi show must go on itu artinya apapun yang terjadi ya udah kalian harus tetap nge-show, kalian harus tetap menyelesaikan laporan kalian, jangan cuman di tengah-tengah aja gitu. Jadi ketika live report ataupun reportase kalian menyelesaikan itu dengan perfect gitu loh, dengan sempurna. Jadi memang kalau untuk reportase itu dituntut untuk menyampaikan zero mistake gitu loh. Kalau bisa kalian zero mistake. Tapi ya manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kalau bisa dah teman-teman. Nah selanjutnya ini ada di slide selanjutnya ini sebenarnya ada link video beberapa reportase dari saya. Ini ada reportase faktual, ada reportase komprehensif, setelah itu ada reportase yang lengkapnya tadi ya, pokoknya dari jenis 4 itu ada bagiannya di situ teman-teman. Jadi reportase ini ada contoh-contoh yang mungkin dari basic yang sangat amat minim. Jadi reportase yang saya bikin ini contoh kecil ya, masih banyak yang lebih bagus, cuman ini bisa jadi acuan, oh ternyata maksudnya Mas Cahyo itu seperti ini ya, kayak gitu. Ada reportase bentuk investigasi, setelah itu ada reportase yang bentuknya komprehensif, ada reportase faktual itu ada reportase lalu lintas. Itu jujur itu live report saya bukan live report, on cam saya yang notabene ini masih sangat baru di SCTV, jadi itu masih banyak banget minusnya dan itu masih jelek banget ibaratnya kalau dari saya pribadi. Cuman nggak apa-apa, itu jadi bahan pembelajaran buat teman-teman. Dan oh ternyata Mas Freddy Cahya itu dulu pernah kayak gini, Mas Cahyo dulu pernah kayak gini ya, kayak gitu. Jadi poin pembelajaran buat teman-teman, nggak langsung oke langsung bagus langsung ini, butuh proses kayak gitu teman-teman. Oke, sementara materi dari saya itu dulu dari teman-teman. Untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan saya lanjutkan, silahkan saya kembalikan kepada moderator sembari saya jalan menuju ke hotel. Gitu ya teman-teman. Terima kasih Mas Freddy Cahya.
Bung Rocky, bisa nggak kalau diputar satu aja itu videonya? Eh, biar Kalau teman-teman bisa yang di play mungkin di play boleh. ini salah satunya gitu, biar kita pas. Ya mungkin itu ya teman-teman dari Mas Freddy Cahya terkait dengan teknik reportase begitu. Bagaimana kita meriset dulu, terus kemudian kita mencari angle, persiapkan pertanyaan. Ya intinya mapping juga itu sangat penting sekali. Kalau misalkan saya nggak mapping ya nanti bakal bingung di lapangan. Intinya ya so must go on. Kita memahami betul-betul materi dan menyampaikan itu dengan bahasa yang ya mungkin sambil menunggu teknisi komentar videonya, silakan teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya terkait dengan materi teknik reportase. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan teknik reportase kepada pemateri kita? Boleh? Boleh, silakan teman-teman. Di kolom chat ataupun ingin on suara silakan. Publik figur silih Ya, ini salah satu dari Mas Freddy Cahya. Kita saksikan bersama ya. Penyanyi hingga pemain sinetron terjebak dalam Boleh ini disaksikan ya. Ini contoh salah satu reportase tentu menjadi yang sorotan masyarakat. butuh Lantas sudut bagaimana pandang. Ini kalau ini masyarakat komprehensif. menanggapinya? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Fenomena publik figur terjerat narkoba bukanlah hal yang baru. Dalam sebulan terakhir, sejumlah selebritas di Indonesia tersandung kasus narkoba. Berbagai alasan menjadi penyebab publik figur menggunakan barang haram tersebut. Mulai dari faktor lingkungan hingga gaya hidup. Lantas bagaimana masyarakat menanggapinya? Apakah sanksi hukum yang diberikan dapat memberikan efek jera? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Ditangkapnya komika Viko Fahriza di kawasan Pancaramas, Depok, Jawa Barat menambah catatan panjang pesohor yang terjerat narkoba. Dari tangannya disita tembakau sintetis seberat 1,45 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Tersangka berdalih menggunakan narkoba karena dirinya susah tidur. Figur publik itu mendapatkan narkoba melalui pesanan di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, diduga Viko sudah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2016. Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono resmi jadi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Dari tangan Ardhito, polisi memperoleh barang bukti berupa 4,8 gram ganja serta pil penenang jenis alprazolam yang disertakan resep dokter. Ardhito dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 4 tahun. Di bulan Desember, aktor muda Rizky Nazar juga ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja di rumahnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Barang bukti 1 gram ganja yang sempat ia pakai selama 2 pekan ditemukan polisi. Serta merta, Rizky pun ditetapkan sebagai tersangka. Masih di bulan Desember, polisi juga menangkap Bobby Joseph di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan artis sinetron berusia 30 tahun itu, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,49 gram. Bahkan saat ditangkap, Bobby Joseph masih dalam pengaruh barang haram itu. Sebelumnya, deretan artis yang pernah terjerat kasus narkoba antara lain aktor Dwi Sasono, Jeffrey Nicole, dan komedian Nunung. Rentetan panjang penangkapan artis karena narkoba tentunya membuat masyarakat jengah. Sebagai panutan, harusnya mereka lebih bijak untuk bertindak dan tidak salah langkah menuju jurang kehancuran karirnya. Sebagai masyarakat, kalau menurut saya ya Mas, sangat meresahkan banget karena kan mereka sebagai public figure ya. Jadi gimana ya, kita seakan-akan sebenarnya gini, biasanya kita kan sudah, wah ini orang kok baik banget, kok tiba-tiba seperti ini, jadi
rasanya kalau aku down banget ya, nggak suka. Oh, saya sendiri sih sangat disayangkan Bang ya, soalnya kan mereka public figure. Mereka yang jadi contoh buat masyarakat. Tapi malah mereka yang memberikan hal-hal negatif buat masyarakat. Sebagai public figure itu harusnya bisa menjadi contoh yang baik, apalagi yang sedang dibicarakan ini tuh sangat terkenal di kalangan milenial ya, harusnya menjadi contoh yang baik, apalagi setahu saya dia tuh sebelum terjerat kasus narkoba dia menjadi panutan sekali ya sebagai anak-anak di kalangan anak-anak muda begitu, harusnya bisa menjadi contoh yang baik. Waduh Mas, ya kalau itu mah udah kayaknya jengkel banget ya, namanya narkoba kok bisa artis kan ibaratnya banyak yang nonton juga ya, terus untuk apa itu contoh-contoh orang-orang yang nonton maksudnya kayak gitu sih, jadinya ya jengkel juga lah kayaknya lihatnya. Ya sangat resah, resahnya itu karena sebagian masyarakat Indonesia ini terutama kalangan remaja ya, itu condongnya arti itu sebagai public figure, dalam arti kata mengikuti tren yang dikerjakan oleh si artis tersebut gitu. Harus yang narkoba itu gimana ya? Menurut saya contoh gitu. Lagi kan dia panutan untuk para masyarakat kan. Jadinya itu mencontohkan dengan baik gitu. Itu aja sih. Ancaman hukuman penjara seakan tak membuat jera para pengguna narkoba. Tak heran jika ada public figure yang ditangkap lebih dari 1 kali dalam kasus narkoba. Ancaman hukuman kasus narkoba yang sebenarnya cukup berat seakan tidak membuat jera para pelakunya. Sebut saja pesinetron Jeff Smith yang dibekuk polisi untuk kedua kalinya karena kembali terlibat penyalahgunaan narkotika. Penangkapan ini jelas jadi ironi karena hukuman penjara dan rehabilitasi yang sempat dijalani tak juga membuat aktor muda itu jera. Sementara itu, publik figur lainnya yang juga terjerat narkoba yang baru saja divonis hakim adalah Nia Ramadhani. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Damis, Selasa siang menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara kepada Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri serta sang sopir Zen Vivanto. Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum JPU, yakni 12 bulan rehabilitasi. Berkaca dari kasus narkoba para publik figur, mulai gaya hidup mewah, pengaruh pergaulan hingga stres menjalani pekerjaan, menjadi segelintir alasan sehingga tak bisa lepas dari jerat narkoba. Gaya hidup dan lingkungan seseorang, lingkungan sosial seseorang itu memang dapat jadi salah satu faktor kenapa seseorang menggunakan obat-obatan dan zat adiktif gitu. Jadi nggak hanya pada selebritis aja, tapi mungkin pada selebritis atau pada public figure gitu ya. Kedua hal ini memang cukup berperan, kembali lagi karena tadi adanya tuntutan pekerjaan, jadwal yang padat, dan kemungkinan besar karena mungkin dia juga punya uangnya gitu ya, dan mungkin lingkungan sekitarnya pun memudahkan untuk memperoleh obat-obatan dan zat adiktif tersebut gitu ya. Atau ada pengalaman belajar dari lingkungan sosialnya sesama artis atau public figure juga, dia belajar cara untuk meredakan masalahnya itu tadi melalui jalan pintas menggunakan narkoba. Susah sih, balik lagi ke individu masing-masing ya, apalagi kan ya kita nggak ngomongin subjektif tapi ke sejarah general aja gitu. Gaulannya luas gitu ya, dan terkadang ya mungkin ada beberapa artis yang memang salah gaul, maksudnya salah pergaulan, akhirnya malah jadi menjerumus lah ke situ, atau mungkin dianya sendiri nggak pengen tapi malah jadi terjebak gitu kan, kita nggak tahu ya, makanya jaga-jaga pergaulan kali ya. Faktor utama keluarga juga, kalau keluarganya mengajarkan dia untuk hal yang baik ya mungkin nggak akan seperti itu gitu, tapi ya mungkin dia dari teman juga bisa, atau dari tempat kerja atau gimana kan kita nggak tahu. Iya, stres atau gimana. Caranya ya harus punya pedoman hidup yang kuat ya, jadi nggak boleh coba-coba gitu, jadi ya harusnya bisa nggak ikut-ikutan. Pola hidup ya, dengan lingkungannya, jangan salah pergaulan saja gitu. Harus pintar-pintar selektif mencari teman. Kendati melakukan kesalahan, usai menjalani proses hukum, para selebritas yang terjerat narkoba tetap memerlukan ruang untuk berkarya dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Yakinlah meskipun para public figure atau selebriti tersebut menggunakan narkoba,
mereka masih bisa kita pulihkan dan mereka masih bisa berfungsi seperti sebelumnya dan memberikan suatu pekerjaannya yang sebaik-baiknya. Kasus-kasus yang menimpa sejumlah publik figur menunjukkan narkoba masih beredar luas di kalangan selebritas. Gaya hidup harus menjadi prioritas utama agar tidak tersandung narkoba. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Dedi Effendi pamit. Salam SCTV. Oke, sangat luar biasa sekali ya teknik reportase dari Bang Freddy. Dengan proses sebelum final tayangan itu tayangkan di SCTV seperti itu proses kerjanya. Gimana teman-teman? Itu ada yang tanya ya? Boleh diulang lagi nggak? Ya, ini proses terjadinya peristiwa Mas Freddy Cahya yang supaya finalnya sudah jadi itu proses-prosesnya itu seperti apa di tayangan yang tadi mengulas itu? Ya, kalau dari tayangan yang tadi itu kan namanya Kopi Pagi ya, komentar pilihan liputan 6 pagi. Jadi kalau sebenarnya ada tema liputan yang itu kita sendiri yang nge-range atau kita sendiri yang sebagai leader. Ada tema liputan yang dibikin sama orang lain atau produser, requestan dari produser. Nah, dari yang saya bikin itu tadi, Kopi Pagi itu adalah requestan dari produser. Itu termasuk liputan khusus atau reportase khusus yang membutuhkan informasi secara lebih kayak gitu. Jadi kita itu sebenarnya udah dikasih tor atau penugasan, oh ini nanti alurnya seperti ini, angle-nya seperti ini. Nah itu dari produser itu udah ngasih clue atau apa ya namanya, kayak arahan ataupun juga itu seperti ini yang dimauin kayak gitu. Jadi nanti butuh ini ya SOT atau SOT itu adalah wawancara orang atau masyarakat nanti yang ditanyakan terkait ini. Nah itu dari produser. Itu kalau misalnya liputan yang berkaitan tentang hal-hal yang requestan atau liputan khusus kayak gitu. Tapi ketika kita liputan yang berkaitan tentang kita yang jadi leader, ya udah kita yang nge-range yang seperti saya sampaikan tadi, kita yang research, kita yang nyari informasi, list pertanyaan itu dari kita semua kayak gitu, teman-teman. Bisa terdengar jawabannya? Bisa, Mas. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan teknik reportase? Halo, selamat sore. Izin bertanya boleh? Boleh. Masa nggak boleh? Oke, selamat sore semuanya. Izin bertanya ya, ini menurut yang tadi kita lihat sama-sama di video tadi kan banyak sekali reporter tuh on cam gitu, kelihatan on cam dan menyampaikan informasi. Nah, dan dilihat tadi tuh kesannya juga panjang gitu, kelihatannya informasinya juga panjang. Yang mau saya tanyakan di sini tuh dari reporter sendiri tuh untuk menyampaikan informasinya itu apakah menyusun dari kata-kata awal hingga kata-kata akhir atau sebagian atau topik-topik penting aja kemudian diimprovisasi sendiri, dan selanjutnya tuh apakah ada teknik khusus gitu untuk menyampaikan informasi biar terkesan biar istilahnya biar bagus gitu. Baik, itu aja.
Oke, terima kasih. Silakan Mas Freddy bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ini 200 juga. Oke, teman-teman boleh minta waktu sebentar untuk paling ya sekitar 3 menit ya, sebentar ya, maksimal. Oke, siap. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Materi kita lagi tugas. Jadi ya kita sangat menghargai sekali gitu. Harap maklum. Iya Mas, nggak apa-apa, santai aja. Jadi Mas Muhammad, pertanyaannya terkait dengan penyusunan naskah, ya, atau nanti untuk diliput gitu di live report gitu. Seperti itu lah Mas. Iya, ke sebagian besar gitu, bagaimana penyusunan naskahnya? Apakah disusun secara lengkap kemudian dihafal atau hanya topik-topik besar kemudian diimprovisasi sendiri? Dan untuk selanjutnya itu apakah ada teknik-teknik khusus yang bisa yang harus dimiliki seorang reporter jika menyampaikan informasi? Sudah itu aja sih. Ya, mungkin sedikit sharing juga ya dari pengalamanku ya. Jadi kan seorang reporter itu kan, dia kan setelah mendapatkan data, baik itu wawancara ataupun observasi lapangan, itu sebelum live report, itu reporter itu membuat naskah atau poin-poin yang ingin disampaikan kepada khalayak publik gitu, melalui live report. Nah, jadi tugas reporter itu selain dia wawancara dengan narasumber, mencari dan mengobservasi peristiwa yang terjadi di lapangan, itu setelah mendapatkan data-data itu mereka langsung menyusun atau membuat naskah begitu. Jadi membuat naskah kalau bisa ya poin-poinnya, dan juga setelah mendapatkan poin-poin tersebut mereka itu kebanyakan tidak menghafal Mas. Kalau menghafal itu nanti bakal ngeblank ketika live report di lapangan. Jadi mereka sudah benar-benar memahami peristiwa itu untuk disampaikan ketika live report gitu. Jadi ya setelah mereka mendapatkan data, mereka langsung menyusun naskah, lalu kemudian mereka menjadikan naskah tersebut menjadi sebuah berita yang aktual menggunakan rumus 5W1H, piramida terbalik, lugas, padat, jelas sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik gitu. Jadi ya yang pertama yaitu sebelum ke lapangan kita meriset, terus kita juga menyiapkan berbagai pertanyaan, kita memahami materi, terus kemudian kita mapping misal jarak tempuh berapa menit dari lokasi peristiwa, terus menggunakan mobil atau motor itu juga diperlukan. Terus di sana nanti menemui siapa, itu bagian dari mapping gitu. Setelah itu selesai, ya kita melakukan teknik penggalian data, observasi, wawancara lain sebagainya. Terus kemudian menyusun naskah tersebut gitu, poin-poinnya, lalu kita pahami, terus kita susun nih dari open kita ingin berbicara seperti apa gitu, terus kemudian kita penyampaiannya nanti seperti apa. Jadi secara lebih terstruktur itu sebuah reporter itu sudah menyiapkan gitu sebelum live report gitu, sudah mempersiapkan kata-katanya tetapi tidak menghafal. Kita hanya memahami saja peristiwa itu gitu dengan naskah tersebut gitu. Nah setelah itu selesai, ya sudah kita live report, so must go on gitu. Kita sesuai dengan apa yang kita pahami, kita sampaikan dengan bahasa jurnalistik dan bahasa yang mudah dimengerti. Mungkin sedikit seperti itu sambil menunggu Mas Freddy menjawab ya Mas. Baik Mas, terima kasih informasinya, udah sharing-sharing juga. Ya kita ini forum diskusi. Silakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan teman-teman dari teman-teman peserta sambil menunggu 3 menit Mas Freddy sedang liputan di lapangan ya.
Oke teman-teman, aku udah ready, sorry. Boleh dibantu untuk sampaikan pertanyaan tadi pertama sama Mas moderatornya. Oke, saya ini dari Mas dia menanyakan terkait dengan kita terjun di lapangan itu apa? Misalkan kita tidak ya apakah setelah mendapatkan data itu dia atau apalah atau cara teknis seperti apa gitu Mas? Sorry, putus-putus. Jadi setelah dapat data diolah langsung atau dibuat naskah kayak gitu ya? Poinnya benar seperti itu? Ya. Bang. Ya. Oke. Gimana? Jadi maksudnya kan setelah dapat data terus? Ya, setelah dapat data itu reporter itu ngapain gitu? Apakah dia membuat naskah, poin-poinnya, terus kemudian dia menghafal atau belum live report itu berlangsung? Oke, jadi kalau misalnya ketika live report kan, kita pasti kan liputan dulu tuh di lapangan. Nah, ketika liputan di lapangan, kita itu ada dapat informasi atau bisa juga data. Jadi data itu bisa kita dapat mungkin dari narasumber, misalnya liputan bencana, kita dapat data dari lurah misalnya, ataupun dari pihak BPBD, atau data dari pihak warga setempat yang notabene itu mengetahui informasi kejadian bencana tersebut. Nah, dari informasi atau data-data yang kita dapat itu kita olah teman-teman. Jadi kayak olahnya seperti apa, kita pahamin dulu, kita baca dulu nih data yang kita dapat itu sejauh mana korelasi dengan tema liputan yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat kayak gitu. Jadi ketika dapat data, otomatis kalian pahami dulu nih, oh ternyata korban jiwanya banyak 20 orang. Saat ini korban jiwanya 20 orang. Nah, 20 orang ini kondisinya sudah ditemukankah atau masih dalam proses pencarian? Kondisinya saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga atau belum? Seperti itu. Jadi kalian pahami dari data-data atau informasi yang kalian dapatkan. Setelah kalian pahami, nah ini butuhnya pemahaman ya, pemahaman yang cepat. Setelah itu barulah kalian mapping. Oh, ternyata nanti saya mau pembukanya seperti ini. Setelah itu bridgingnya saya mau seperti ini, closingnya seperti ini. Nah, setelah data-data yang kita dapatkan, itu sebenarnya ada beberapa tahapan yang dilakukan. Satu, kita bikin naskah berita. Gunanya untuk apa? Itu adalah untuk penyampaian informasi secara konkret atau lengkap. Secara konkret atau lengkap ya, saya ulangi. Konkret lengkap. Nah, itu fungsinya untuk diberitakan. Yang kedua, itu adalah kita bikin CG atau chargen, yang ini bisa di kata lainnya adalah pointer yang kita gunakan untuk nyampein informasi ketika. Jadi fungsinya seperti itu teman-teman. Ketika kita dapat data, ya udah kita pahami dulu maksudnya seperti apa. Setelah itu baru kita mapping, kita olah data tersebut dengan kata-kata kita sendiri yang istilahnya sesuai dengan bahasa jurnalistik yang kita pelajari. Nah, kemarin dari mulai hal-hal yang khusus dulu, yang penting-penting nih disampaikan dulu, baru nanti yang general-general aja nih gitu. Karena masyarakat pasti pengen tahu informasinya itu yang urgent atau yang khusus gitu.
gitu tahapannya. Jadi kalau misalnya udah di lapangan dapat data, pahamin, oh maksudnya seperti ini, baru kita mapping, kita bikin naskahnya seperti ini, terus kita bikin pointernya nanti seperti ini. Jadi yang dilakukan di lapangan juga gitu, saya pun juga kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada proyeksi live nih, ya udah saya tetap bikin naskah, naskahnya itu naskah paket naskah itu kayak ya ada wawancara dari warga setempat kah atau dari pihak narasumber yang berkompeten di bidang tersebut. Nah itu saya lengkapi dengan on cam atau reportase saya yang istilahnya itu bisa melengkapi paket pemberitaan saya. Jadi entah itu dipakai atau enggak, itu bisa jadi bahan seperti itu teman-teman. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Freddy Cahya. Gimana Mas Muhammad, apa ada yang ingin ditanggapi lagi? Saya kira sudah cukup informasinya. Terima kasih banyak kepada Mas Freddy atas penjelasannya dan terima kasih juga untuk Mas Joko tadi atas pemaparannya dan sharing-sharingnya. Oke, sama-sama. Sebelum acara ini kita tutup ya, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman peserta? Boleh silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Kalau sharing juga boleh teman-teman. Oh Mas, saya sharing pernah liputan di kampus gitu. Itu sangat bagus teman-teman. Silakan. Iya boleh, jadi kayak kita jadi sama-sama belajar gitu loh. Saya pun bisa belajar dari teman-teman, nggak melulu saya ngasih cerita, ngasih informasi, saya yang paling paham, yang paling pandai, nggak, sama-sama belajar. Saya pun sampai sekarang juga masih belajar kok. Tuh. Oke teman-teman, ada nggak nih yang ingin ditanyakan? Kalau enggak mungkin sedikit cerita ya Mas Freddy. Berarti kalau misalkan reporter itu sangat perlu ya membuat proyeksi berita gitu. Apa-apa saja yang ingin ditanyakan, terus kemudian narasumbernya itu siapa saja, terus angle-nya itu juga kita bisa nggak sih kita membuat atau misalkan kita memberikan angle kita sendiri atau kebanyakan itu sudah ditentukan redaksi seperti itu Mas. Teman-teman bisa mendengar suara saya nggak? Oke, sorry teman-teman, boleh diulang lagi nggak? Sedikit aja. I'm sorry, tadi masih riuh. Gimana? Oke Mas. Oke. Ini mungkin sharing kemarin itu saya di Partai Nasdem deklarasi atau mau diambilkan duit. Nah, seberapa penting sih proyek berita kita liputan? Apakah kita selaku reporter itu boleh menentukan oleh redaksi? Halo guys, sorry. Sorry banget. Jadi ini tadi tuh ceritanya kalau misalnya liputan di Partai Nasdem penting gitu membuat proyeksi berita, terus apakah kita boleh menentukan angle atau sudah ditentukan oleh redaksi seperti itu Mas. Oke, bahan pengetahuan bagi teman-teman. Baik, kalau dari saya pribadi ya, kalau dari sudut pandang seorang jurnalis asli, maksudnya yang asli benar-benar jurnalis nih, dia itu sebenarnya dari semua tahapan itu dia yang bikin. Kalau yang kita mengacu sebagai jurnalis asli ya, jadi harus benar-benar
kalian yang bikin proyeksi sendiri, kalian yang bikin pertanyaan sendiri, kalian yang nyari sendiri, sampai kalian dapat hasil pemberitaan atau peliputan karya kalian, real, kayak gitu. Cuman ketika kalian terjun di perusahaan, kalian pasti ada segmentasi atau bagian-bagian yang membantu tugas kalian sebenarnya. Jadi lebih mempermudah terkadang mempermudah, terkadang juga justru membuat liputan kalian lebih membingungkan, tapi ya itu sebuah challenge sebenarnya. Jadi kalau di tempat saya, ketika membuat liputan, itu kita tuh ada bagian yang namanya produser. Nah, produser itu adalah mereka yang bikin, terkadang adalah angle, terkadang adalah pertanyaan juga. Jadi mau saya seperti ini nih angle-nya, pemberitaannya. Misalnya ketika bencana saya mau main bagaimana proses pemberian bantuan dari pihak pemerintah, apakah sudah ada. Nah, pertanyaannya itu nanti ditanyakan kepada pihak pengungsi. Pertanyaan lain diberikan kepada pihak BPBD, penyalurannya seperti apa atau penanggulangannya bagaimana, kayak gitu. Itu dari produser biasanya yang bikin proyeksi seperti itu. Nah, dari tema ataupun juga angle itu nanti disampaikan kepada pihak korlip atau koordinator liputan. Habis koordinator liputan itu disampaikan, maksud saya dari korlip itu memberikan dari korlip itu menerima informasi dari produser. Nah, korlip itu langsung menyampaikan kepada reporter yang bertugas, nanti maunya seperti ini ya, angle-nya bla 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 seperti ini, kayak gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Tapi nggak masalah ketika kalian punya proyeksi, kalian punya angle sendiri. Seperti saya di sini nih, kalau boleh jujur ya, di liputan saya sekarang di Ibu Kota Negara Baru, itu saya tidak punya clue apapun, saya tidak punya informasi yang sangat memperjelas sampaikan. Saya yang mencari informasi lebih dalam. Saya yang menentukan angle-nya, saya yang mencari informasinya, saya yang mendapatkan wawancaranya. Jadi kayak Oke, teman-teman Mas Freddy Cahya mungkin mungkin mohon maaf kita cukupkan ya, karena mungkin Oke, sorry, boleh aku tambahin dikit ya? Oke, aku tambahin. Jadi intinya angle itu kalian bisa bikin sendiri ketika kalian liputan, tergantung momen liputannya itu seperti apa. Karena jadi ketika liputan itu ya kalian bisa nentuin angle kalian sendiri sebenarnya ketika kalian nggak ada clue apapun. Kayak ibaratnya nih, kayak yang tadi saya sampaikan, ketika di sini saya nggak ngerti ibaratnya ini gimana sih lokasinya, tempatnya di mana ya. Kita yang di lapangan itu yang nyari tahu gitu, yang nyari informasi, siapa yang diwawancara, kita yang punya apa nih di sini, kita yang justru yang proaktif untuk kasih informasi kepada kantor, ibaratnya seperti itu. Itu sih challenge-nya ketika terjun sebagai jurnalis, ya kalian ibaratnya dari buta arah, buta tujuan, buta informasi, kalian yang mendapatkan informasi untuk disampaikan kepada pemirsa, kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi never give up. Sebenarnya kalau boleh jujur, ketika saya nyampe sini tuh kayak, ini gimana ya? Aduh, kayak terkadang bingung. Kita coba usaha terus, kita pasti ada jalan nih, pasti ada kemudahan nih ketika kita mau usaha kayak gitu. Karena ketika nyampe di lokasi, ternyata kita nggak boleh masuk ke lokasi liputannya, kita nggak boleh masuk ke lokasi ibu kota negaranya nih, titik
Mall Nusantara itu kita nggak boleh masuk. Oh, gimana sih caranya bisa masuk? Oh, ternyata harus lobby pihak ini kayak gitu, pihak itu, sehingga kita dibolehin masuk sampai akhirnya kita dapat liputan di lokasi area Mall Nusantara, ibaratnya seperti itu. Jadi intinya kayak gitu teman-teman, tergantung kantornya, tergantung dari redaksinya juga. Terkadang mereka ngasih ide, terkadang mereka ngasih clue atau petunjuk, terkadang mereka tidak ngasih apapun, tidak ngasih ide, tidak ngasih clue. Kalian yang menciptakan petunjuk sendiri, kalian mencari ide sendiri kayak gitu. Itu sih tantangannya. Jadi kalau kalian mau fokus di dunia jurnalis dengan kondisi apapun, gitu teman-teman. Ya, luar biasa sekali Mas Freddy. Harus siap, juga siap fisik. Jurnalis is knowledge gitu. Ketika kalian jadi jurnalis, banyak pengetahuan yang kalian dapatkan gitu. Mungkin benar. Diskusi kita pada ini saja sih, banyak kepada Mas Freddy Cahya dan juga teman-teman, dan mohon maaf dan berikan kepada Mr. of Ceremony Iswanya silakan. Oh ya, ini seremoni kita lagi kendala ya, kendala jaringan untuk keuangan. Saya tutup aja ya teman-teman. Mas Freddy, kita cukupkan ya. Oke, Mas, terima kasih banyak. Pribadi minta maaf, saya pribadi minta maaf karena memang. Oke teman-teman, saya cukupkan. Ya. Sampai ya, terima kasih dan mohon maaf yang selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin terima kasih ya foto teman-teman. teman-teman sedikit. Oke, boleh. Oh ya, terima kasih. Yo. Oke. Mas Muslim. Yuk kita hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Sehat-sehat. Terima kasih Mas Freddy. Thank you Take so care much. Mas Freddy. Ya, thank you. Sehat-sehat ya. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Semangat. Semangat. Assalamualaikum. Salam Mas. Orangnya pakai apa-apa,